Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak dosen, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Hoirul Rizal. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UT Bogor dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum untuk pembuatan program sederhana penggolongan karyawan dan hitung gaji karyawan menggunakan bahasa pemrograman Java pada mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Semoga Pak dosen dan teman-teman semua enjoy menonton video saya. Kita lanjut ke video berikut ini. Ya, teman-teman semua, di video ini untuk praktikumnya, peralatan dan bahan-bahan yang akan kita gunakan ya, saya akan menggunakan OBS untuk merecord aplikasinya ya, ikut merecord praktikumnya. Kemudian saya akan menggunakan browser Chrome untuk menampilkan terkait tugasnya ya, dan juga saya menggunakan IDE dari IntelliJ ya, untuk mengerjakan tugas dari praktikum algoritma dan pemrograman dasar. Oke, sebelum kita praktikum, kita baca dulu ya untuk pertanyaannya. Buatlah sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Setiap golongan disimpan pada array gaji. Ya. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array A0. Jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan 1 jam, maka lemburnya 30% array lembur dan pokok dari array sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lebih dari sama dengan 5 jam lembur, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Urutan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan ke layar, jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Di sini saya sudah membuka ya. Saya sebelum melakukan record, saya sudah belajar dulu ya, mencoba testing latihan untuk tugas 3. Ini saya coba latihannya ini karena saya cek ini mirip-mirip dengan tugas 2, jadi saya coba tidak buat dari nol tapi memodifikasinya lagi seperti itu. Oke, tapi nanti akan saya coba jelaskan juga ya dari nol untuk pembuatannya. Pertama-tama sebelum itu kita buat dulu ya untuk projectnya sendiri. Oke, new, kita buat project. Kita tulisnya adalah gaji karyawan array. Oke, seperti itu. Lalu ininya buildnya IntelliJ, kemudian jadikannya benar 24, kita create, kita pilih new window. Nanti untuk window yang sebelumnya ini yang latihan akan jadi acuan ya. Hapus dulu. Oke, terus kita coba mulai coding ya. Oke, pertama-tama kalau kita lihat kan kita akan menggunakan
Java scanner ya. Oke, kita coba panggil import, terus Java scanner ya. Kemudian untuk public class-nya di sini kan kita pakai karyawan, lalu kita pakai main aja karena tetap bisa. Terus public static void main sesuai. Kemudian sama, kita juga akan menggunakan scanner input sama dengan new scanner system in ya, untuk memanggil dari scanner inputnya. Kita coba jalanin aja. Scanner input memanggil fungsi scanner Nah, dari scanner ini kan nanti akan untuk mengambil inputan yang dimasukkan sama ya. Input new scanner dengan new kemudian scanner system.in. Oke, yang kita masukkan di dalamnya ini akan kita tambahkan ya. Harusnya ini sebelumnya itu bukan seperti ini ya, namun kita tambahkan karena sekarang kalau kita lihat adalah kepada sebuah perusahaan ya memiliki 3 golongan karyawan, kemudian setiap golongan dimasukkan pada array ya. Di sini akan kita masuk ini array sebuah tipe dari integer ya. Kemudian namanya adalah gaji dengan dalam kurung kurawal ini untuk menyimpan arraynya. Yang pertama kita copy, oke, bukan ya, ada 5 juta, 6.500.000 dan juga 9.500.000. Oke, di sini kita tambahkan array gaji karyawan berdasarkan golongan. Dan cepat ya, sudah. Terus di bawahnya juga akan kita tambahkan yaitu array persen lembur dalam bentuk persentase. Array lembur dalam bentuk persentase. Oke, di bawahnya juga sama ya. Ini kita menggunakan dari integer array, terus kita namanya adalah lembur ya tadi ya. Ya, lembur persen, lembur persen sama dengan dalam kurung ya 30, 32, 34, 30, 32, 34. Oke, ini P nya harusnya P besar ya. Lembur 30, 32, 34, terus lembur 30, 32, 34, 36, 38, 36, 38. Kenapa 36, 38? Karena di sini buat persen orangnya dimintanya adalah seperti itu, 30, 32, 34, 36 dan juga 38. Oke, lupa kita titik koma. Di bawahnya kita akan memasukkan itu input golongan karyawan. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, ini tidak ada bahan, kita copy saja supaya lebih cepat ya. Input golongan karyawan, nanti di sini akan memberikan perintah kepada user untuk menginputkan golongan sesuai yang diminta. Ini antara A, B, dan C ya, seperti itu. Nanti setiap inputan yang dimasukkan itu akan dirubah menjadi huruf besar. Oke, kita lanjut juga.
Sini untuk input jam lembur juga ini sama ya, kita tambahkan ini sama juga seperti yang input golongan karyawan. Hanya saja untuk input yang ini tipenya berbasis integer atau angka, sedangkan untuk input golongan karyawan itu berbasis string ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan. Oke, tambahkan menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Oke. Nah, ini juga sama ya, cuma kalian harus tahu sebelumnya itu di sini adalah double ya, double. Kemudian juga ini sebelumnya itu untuk yang jam lembur itu adalah double juga, cuma kita ubah melakukan perubahan menjadi integer. Nah, terus untuk yang integer ini kita masukkan indeks gaji ya, sama dengan yang sebelumnya itu adalah 0, kita ubah jadi -1. Integer, karena nanti kita akan mengambil datanya sebagai indeks ya, mengambil indeks dari array, makanya sekarang kita akan melakukannya sebagai data indeks, bukan seperti yang sebelumnya ya. Oleh sebelumnya itu kan bukan pakai indeks ya, tapi berdasarkan data yang sesuai yang ada ya. Tapi karena berhubung ini sudah memakai array dan pengambilan array menggunakan indexing, maka secara tidak langsung kita harus menerapkannya nanti ini sebagai indeks. Oke, itu kita buat -1. Oke, lalu di bawahnya adalah kita akan menggunakan switch. Untuk di sini kita masih bisa menggunakan switch ya, bisa juga menggunakan if else. Saya tetap memilih menggunakan switch seperti di sebelumnya. Ini golongan, lalu tunggu awal. Oke, dalamnya adalah case A. Jika yang diinputkan adalah A ya, seperti itu, maka indeks gaji sama dengan 0, seperti itu. Indeks gaji sama dengan 0. Nah, jika yang diinput adalah indeks gaji 0, maka yang diambil adalah ini, seperti ini. Sorry, jika indeks gajinya itu 0 ya, kita input dulu deh supaya nanti saya jauh lebih simple ya. Kita masukin lagi break. Oke, lanjut. Case, jika case yang diambil adalah break ya, hanya yang diinput, maka indeks gajinya adalah 1. Oke, terus lagi case C ya, yang terakhir. Jika yang diambil C, maka indeks gajinya adalah 2. Indeks gaji sama dengan 2 ya. Oh iya, sorry, kita lupa tambahin break. Nah, ini juga kita tambahin break. Nah, lanjut kita buat defaultnya adalah, kita copy aja yuk, seperti itu. Lanjut golongan. Oke. Nah, ini kan menggunakan if ya, menggunakan switch, mengambil dari golongan yang ini. Nah, misalkan kan di sini ada indeks gaji sama dengan 0. Oke. Nanti itu jika yang diinput A, indeks gaji sama dengan 0, maka yang diambil adalah ini. Kemudian juga jika indeks
gaji sama dengan 1, maka ini adalah ini. Karena array itu selalu dimulai dari indeks 0. Jadi data pertama itu indeks 0, data kedua indeks 1, indeks data 3 itu indeks 3, dan seterusnya. Jadi jika data 3 itu indeks 2 ya. Nah, jadi jika nanti case-nya yang dipilih adalah golongan C, maka indeks gaji adalah 2 gitu. Ini 9.500.000 seperti itu. Oke, kita lanjut. Jika yang kita inputkan nanti tidak ada dari yang ini, maka dia akan masuk secara otomatis di sini. Seperti itu. Oke. Ini -1 ya. Sebenarnya ini bisa kita buat apa? Cuma saya di sini membuatnya jadi saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan mengambil gaji pokok dari array. Kita buat dulu di luar script ya. Mengambil gaji pokok dari array. Oke, gaji pokok ini kita akan mengambil ini tetap ya menggunakan double seperti sebelumnya. Kemudian gaji pokok seperti gaji pokok sama dengan kayaknya besar ya, maaf. Gaji pokok sama dengan ya gaji kurung siku ya, ini kita ambil indeks gaji tuh. Nah, jadi dia akan mengambil array gaji dengan indeks gaji yang sesuai diinputkan pada ini ya, pada ini dari sini sesuai dengan switch yang ada di sini. Jadi nanti akan ketika input di sini maka akan dicek, dia akan dicek dan apa yang dimasukkan. A akan indeksnya 0, B 1, C indeksnya 2. Nah, nanti di sini mungkin di dalam sistemnya akan seperti gaji. Misalkan jika dia menginputnya C, maka dia akan seperti ini. Nanti yang terpanggil adalah yang ini. Yang ini seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita balikan lagi. Jangan lupa titik koma. Oke, kita lanjut. Setelah itu menghitung gaji lembur ya. Menghitung gaji lembur. Menghitung gaji lembur. Oke, double jangan lupa kita buat juga double. Persentase lembur sama dengan 0. Persentase lembur sama dengan 0. Ini inisiasi awalnya kita buat 0 juga ya, sama untuk yang lembur. Lanjut. Nah, baru di sini kita menggunakan kita coba buat dulu ya. Di sini if jam lembur sama dengan 1 ya. Kalau jam lemburnya sama dengan 1, jam lembur sama dengan 1, maka ya, dan di sini ketentuannya jika lembur 1 maka dia akan mengambil 30% ya. Kita ambil dulu di sini. Persentase lembur sama dengan ya, lembur persen mengambil indeks 0 itu yang persen. Kita tutup, lanjut lagi, else if jika jam lembur sama dengan 2 kali 2 kan ya, 2, maka persentase lembur mengambil lembur persen dari indeks 1 seperti itu. Ini kita copy aja biar lebih cepat ya.
Oke, selanjutnya kita else if else if else if else if jam lembur sama dengan 3. Oke, jam lembur sama dengan 3, persentase lembur sama dengan mengambil lembur persen dari indeks indeks 2 seperti itu ya. Oke, mengambil indeks 2. Nah, jika dilihat dari pertanyaannya, indeks 2 itu adalah maksudnya 34%. Kita cek 34%, apakah benar? Ya. Nah, lanjut lagi. Else if ya, jam lembur sama dengan 4, maka persentase lembur sama dengan mengambil dari lembur persen indeks 3 itu. Oke, lanjut else if ya, jam lembur sama dengan kan tadi untuk yang terakhir ini ya, lebih dari sama dengan 5 ya. Persentase lembur sama dengan mengambil lembur persen dengan indeks ke-4. Kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 38 dan yang jadi kita acuan juga sini sudah sesuai ya. Oke, lanjut untuk else nya kita cek ya. Ini nah, untuk else nya jika persentasenya tidak diinputkan sesuai yang ada di atas ya, dari 1 sampai 5, maka persentase lembur sama dengan 0 alias tidak lembur seperti itu. Lagi ini kita akan membuat double untuk variabel perhitungan ya, gaji lembur sama total gaji. Oke, ini kita coba buat gaji pokok ya, sama dengan gaji lembur sama dengan persentase lembur ya, ini dalam kurung persentase lembur dibagi 100. Oke, dikali pokok. Oke, kita titik koma. Oke, lanjut lagi di bawahnya kita hitung yang total gaji. Double total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Gaji pokok plus gaji lembur. Nah, yang total gaji tidak ada perubahan kan, hanya saja di gaji lembur ini ada perubahan, yaitu sekarang menggunakan jadi nanti perhitungannya itu gaji lembur sama dengan persentase lembur kita bagi 100, nanti hasil dari ini maka akan dikali dengan gaji pokok. Oke, jadi untuk menentukan total gaji tinggal gaji pokok ditambah gaji seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya, menampilkan hasil kita copy aja biar lebih cepat. Nah, seperti itu.
Ini nanti menampilkan hasil rincian gaji, golongan, gaji pokok ya, formatnya adalah rupiah, kemudian juga jam lembur, kemudian ada gaji lembur, dan juga yang terakhir adalah total gaji. Seperti itu. Kita lihat ya, menampilkan gaji golongan plus gaji lembur. Di sini pun sama ya, gaji golongan dan juga gaji lembur. Seperti itu. Kita coba jalankan dulu. Oke, aman. Error ya. Kita coba jalankan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhasil terbuka ya. Coba kita jalankan dulu untuk golongan yang sesuai yang ada di pilihan. Kita ambil dulu 0. Kemudian untuk jam lemburnya kita coba input lebih dari 5 jam. Itu 6 jam. Lalu kita enter. Golongan tidak valid. Oke. Lebih dari sama dengan. Kita coba lagi. Oke, kita masukkan golongan C. Lalu jam lemburnya 5. Nah, berhasil muncul ya golongan C. Gaji pokok 9.500. Golongannya 9.500. 5 jam. Kemudian gaji lembur golongannya juga ya. Oke, coba sekarang kita tampilkan ya golongan. Kita coba jalankan untuk golongan karyawannya yang tidak valid. Kita masukkan jam lembur 1, golongan tidak valid. Seperti itu teman. Oke, coba kita terakhir ya sebelum kita tutup. Nah, kita jalankan lagi, namun kita akan menambahkan ini, masukkan golongannya yang sesuai, misalkan golongan B. Oke, untuk jam lemburnya L lebih dari dengan 5 ya. Kalau kita lihat kan di sini memang sudah. Bagaimana kalau kita inputkannya 5 apakah bisa? Harusnya akan masuk ke sini karena sesuai ya. Itu malah error ya. Kenapa error? Karena ini menggunakan sedangkan di inputan yang saya buat itu tidak seperti itu. Kita jalankan lagi. Karyawannya B ya. Kemudian jam lemburnya kita masukkan 10. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya adalah lebih dari sama dengan 1 jam. Oke. Kemudian kita inputkan lagi jumlah golongannya A, kemudian jam lemburnya 6. Ya, berhasil ya. Lebih dari 5 jam. Baik itu pas 5 jam, lebih dari baik itu lebih dari 5 jam, 6 jam. Lagi bukan pakai apa namanya ya, desimal, itu kita bisa memasukkan. Seperti itu teman-teman semua. Ya, seperti itu teman-teman semua. Kita sudah berhasil membuat aplikasi program sederhana hitung gaji karyawan menggunakan array gaji dan juga array persentase lembur ya. Cukup mudah, tidak terlalu banyak kendala dikarenakan sebelumnya kita sudah pernah bikin, hanya saja kita sebelumnya tidak menggunakan array untuk golongan gaji dan juga lembur persentasenya ya, seperti itu. Kemudian juga sini kita tidak membuat dari 0, meskipun kita sempat masih banyak ya kode-kode kita buat dari 0 mulai dari projectnya juga, tapi sebenarnya ini kita edit ya dari yang
kode tugas 2, yaitu memberikan saya pengalaman yang baru ya, juga pengetahuan yang baru. Ini mengubah kodenya yang jadi seperti ini, kita ubah jadi seperti ini. Karena alasan saya, meskipun kita buatnya dari nol, tapi saya sebenarnya sebelum memulai merekam video ini, saya melakukannya mengedit dari tugas 2 yang sebelumnya, karena saya cek ini sama ya, hanya saja ada beberapa kondisi parameter-parameter yang berbeda, tapi secara keseluruhan ini mirip ya. Jadi makanya saya memutuskan untuk mengedit saja, tapi tetap saat direkam saya menjelaskan ulang dan membuat ulang kodenya. Seperti itu teman-teman. Ya, Pak dosen dan teman-teman semua, seperti itu ya. Barusan tadi kita sudah berhasil mempraktekkan untuk membuat program sederhana untuk penggolongan dan juga persentase lembur gaji karyawan ya, menggunakan Java. Jadi pakai software IntelliJ IDE. Nah, di sana kita sudah berhasil membuat ini. Kemarin kita membuat dari nol, meskipun pada dasarnya itu saya mengedit dari kode tugas 2 sebelumnya karena mirip ya, cuma ada beberapa parameter saja dan juga ada beberapa yang diminta untuk dirubah, seperti ini menggunakan persentase ya untuk penggolongan dan juga untuk penggolongan dan juga untuk persentase lemburnya. Mungkin perbedaannya hanya dari situ saja ya, tapi di bagian lainnya juga ada perubahan karena ada mengikuti dari perubahan menggunakan array gitu. Jadi tetap sebenarnya mirip seperti membuat baru, tapi meskipun seperti itu saya tadi membuatnya dari nol dan juga menjelaskan kembali kode-kodenya supaya merefresh juga. Seperti itu secara keseluruhan saya sudah cukup mengerti. Mungkin kekurangannya hanya dari sisi kodenya saja, saya belum terlalu hafal semua, jadi masih harus melihat ke contoh yang saya buat di latihan sebelum saya merekam video ini. Seperti itu. Terima kasih buat Pak dosen dan teman-teman semua yang sudah menyimak tugas 3 saya kali ini dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga ada penjelasan yang kurang dipahami. Saya minta maaf, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.